Perkenalkan, nama saya Emi Purwandari dengan nomor peserta UKG 2015 003 03 672, di mana saya melaksanakan praktek uji kinerja pada hari Rabu 5 Oktober 2022. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak hebat. Ya, pada pagi hari ini, apakah ada yang di antara kalian berangkat lebih awal? Ada. Siapa? Oh, Mbak Willy. Ya. Untuk sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, coba yang berangkat terlebih dahulu atau lebih awal, yaitu Mbak Willy. Mbak Willy diharapkan untuk memimpin berjalannya doa sebelum pembelajaran kita mulai pagi hari ini, supaya pembelajaran kali ini berjalan dengan lancar. Kepada Mbak Willy, coba disiapkan dulu. Siap, gerak, berdoa, mulai. Ya. Terima kasih. Bu Guru absen terlebih dahulu. Apakah pada pagi hari ini di antara kalian ada yang tidak masuk? Tidak ada masuk semua ya? Alhamdulillah, berarti kita masih diberi kenikmatan, yaitu berupa nikmat sehat, sehingga kita dapat bersekolah untuk menimba ilmu dengan keadaan yang sehat walafiat. Nah, selain kita berdoa, yaitu untuk mencari keridhaan dari Allah, kita juga harus memupuk rasa cinta tanah air kita terhadap bangsa, yaitu dengan cara kita menyanyikan lagu nasional. Nah, sekarang lagu nasional yang kalian akan menyanyikan yaitu lagu Bangun Pemuda Pemudi. Nah, sekarang untuk kalian silakan berdiri terlebih dahulu. Studi tetap berusaha, jujur dan ikhlas, tak usah banyak bicara, terus kerja keras, hati teguh dan lurus, pikir tegak jernih, berikanlah Nah, untuk lebih semangat
Di sini ada tepuk semangat. Coba tepuk semangat. Ya, kalian di sini belajarnya harus lebih semangat lagi setelah kalian menyanyikan lagu Bangun Pemuda Pemudi, ada tepuk semangat. Kalian belajar lebih semangat, lebih giat, ya. Nah, apakah masih ada yang ingat? Siapa yang masih ingat mengenai pembelajaran hari kemarin? Cerita si Kupi. Ada cerita si Kupi. Terus apa lagi? Ada yang ingat lagi? Pohon bakau. Iya, kemarin ada mengenai pohon bakau. Ada yang tahu manfaat pohon bakau itu apa? Di antaranya apa? Iya, menahan gelombang air laut. Pinter Mbak apa? Wikaya. Nah, untuk kali ini kita akan masuk ke tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 3, pekerjaan orang tua pembelajaran 1. Nah, pada minggu kemarin atau kemarin saja kamu sudah belajar tadi pohon bakau juga merupakan salah satu sumber daya alam yang kita miliki. Lalu kemarin juga sudah belajar apa ya Mbak? Kamu tadi sudah disebutkan cerita tentang si Kupi. Iya. Nah, untuk kali ini dari pembelajaran yang ada ya, dari pekerjaan orang tua pembelajaran 1, kalian harus terlebih dahulu tahu apa tujuan pembelajaran kita kali ini. Di antaranya 1, setelah mengamati teks dongeng Tupai dan Ikan Gabus, peserta didik dapat mengemukakan pendapat tentang isi suatu cerita dengan jelas. Yang kedua, setelah mengamati teks dongeng Tupai dan Ikan Gabus, peserta didik dapat menganalisis unsur-unsur intrinsik yang terkandung dalam suatu cerita dengan benar. Yang ketiga, setelah mengamati dongeng Tupai dan Ikan Gabus, peserta didik dapat membuat peta pikiran tentang unsur-unsur intrinsik yang terkandung dalam suatu cerita dengan tepat. Yang keempat, setelah mengamati dongeng Tupai dan Ikan Gabus, peserta didik dapat menyajikan hasil peta pikiran tentang unsur-unsur intrinsik yang terkandung dalam suatu cerita dengan percaya diri. Yang kelima, setelah mengamati tayangan video, peserta didik dapat menguraikan jenis pekerjaan terkait sosial budaya di lingkungannya dengan benar. Yang keenam, setelah mengamati tayangan video tentang perajin kayu, peserta didik dapat menyimpulkan proses pengolahan kayu oleh pengrajin kayu dengan tepat. Yang ketujuh, setelah mengamati tayangan video tentang pengrajin kayu, peserta didik dapat membuat peta pikiran tentang pengrajin kayu yang memuat sumber daya alam, produk yang dihasilkan, jenis pekerjaan yang dilibatkan, dan manfaatnya untuk masyarakat dengan benar. Yang kedelapan, setelah mengamati gambar penampakan hutan di Kalimantan dari tahun 1950 sampai 2020, peserta didik dapat menggali pentingnya keseimbangan sumber daya alam di lingkungan dengan benar. 9. Setelah mengamati gambar penampakan hutan di Kalimantan dari tahun 1950 sampai 2020, peserta didik dapat memprediksi dampak pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkontrol dengan benar. Yang ke-10, setelah berdiskusi mengamati gambar penampakan hutan di Kalimantan dari tahun 1950 sampai tahun 2020, peserta didik dapat merancang upaya pelestarian sumber daya alam dengan benar. Nah, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nanti Bu Guru harap
kalian juga memahami apa dari tujuan pembelajaran kita. Anak-anak, di sini guru ada bacaan atau mungkin di buku paket juga ada ya, bacaan yang berjudul dengan tupai dan ikan gabus. Coba dari bacaan yang ada, silahkan kalian amati dan bacalah yang sudah tertera pada layar berikut ini. Coba dibaca terlebih dahulu. Tupai dan ikan gabus. Dari yang kalian amati dan kalian baca ya di sini, kita belajar lagi mengenai cerita ya. Di dalam sebuah cerita pastinya ada unsur-unsur intrinsik ya, unsur-unsur intrinsik yang perlu kalian ketahui. Di antaranya apa saja? Yang pertama, unsur-unsur intrinsik. Nah, unsur-unsur intrinsik dalam sebuah cerita. Tadi kamu sudah membaca tupai dan ikan gabus. Di antaranya tulisan yang di paling atas sendiri. Apa? Tulisan yang paling atas sendiri ada apa tidak? Ada. Yaitu tupai dan ikan gabus. Nah, tupai dan ikan gabus terletak di paling atas di tengah itu yang disebut dengan judul. Selain judul, ada tema. Iya, ada tema. Terus ada latar. Ada apa? Alur. Terus apa lagi? Tokoh. Terus penokohan. Apa lagi? Sudut pandang. Iya, sudut pandang. Terus ada amanat. Judul tadi tupai dan ikan gabus itu merupakan salah satu contoh judul cerita yang kalian baca tadi. Ada temanya. Tema apa itu tema? Tema adalah gagasan atau ide utama yang mendasari suatu cerita. Yang ketiga adalah latar. Latar itu apa? Latar yaitu keterangan mengenai tempat, ya, waktu dan suasana. Ada alur, urutan peristiwa. Ada juga tokoh. Tokoh yang ada dalam judul tupai dan ikan gabus. Tupai, ikan gabus. Tokohannya dari masing-masing tokoh ini memiliki sifat atau watak dan penokohannya. Cerita di televisi ya, yang jahat yaitu pemeran antagonis. Jika yang berperan dengan baik itu penokohan protagonis. Protagonis merupakan pemeran pengganti. Nah, ada sudut pandang. Sudut pandang yaitu pengarang menempatkan dirinya terhadap cerita atau dari sudut mana pengarang memandang ceritanya. Yang terakhir itu ada amanat, di mana dalam sebuah cerita terdapat sebuah pesan. Nah, pendongeng di sini merupakan salah satu jenis dari berbagai macam pekerjaan. Banyak sekali jenis-jenis pekerjaan. Coba di lingkungan kalian ada, atau mungkin bapakmu sendiri atau ibumu bekerja apa di rumah? Bapak Petani. Iya, ada yang petani bapaknya. Terus apa lagi?
menari. Nah, dalam kegiatan ekonomi di sini masuk ke produsen. Ya, tukang kayu disebut sebagai produsen. Ya, kegiatan ekonomi itu ada kegiatan produksi atau produsen ya, produksi, ada distribusi, ada konsumsi. Tukang kayu menghasilkan meja lemari. Nah, apakah meja lemari dibiarkan saja? Pastinya harus bisa terjual, didistribusikan oleh distributor supaya bisa dinikmati oleh masyarakat, bisa sampai ke masyarakat, dikonsumsi, yaitu dipakai, dimanfaatkan. Yaitu dulu di sini ada lagu, nah lagu tukang kayu, ya coba kalian dengarkan. Nanti dari sini kamu tahu ya. Katakan padaku, hai tukang kayu, bagaimana caranya memotong kayu? Lihat, lihat kawanku, beginilah caranya memotong kayu. Amati gambarnya dengan apa? Gergaji mesin memotongnya. Katakan padaku, hai tukang kayu, bagaimana caranya memotong kayu? Lihat, lihat kawanku, beginilah caranya memotong kayu. Dengan apa? Lihat, gergaji. Nah, dari video tukang kayu ya, tukang kayu itu memotong kayu dengan cara apa tadi? Menggunakan apa? Ada iya, gergaji mesin. Zaman dahulu juga masih menggunakan kapak. Terus menggunakan apa lagi tadi? Gergaji yang manual. Ya, kalau yang manual menggunakan tenaga manusia. Bahkan misalnya gergajinya panjang, ada 2 orang pegang gergaji untuk saling tarik menarik. Ya, untuk menggergaji karena sudah modern menggunakan gergaji mesin lebih cepat. Nah, disinilah proses pengolahan kayu menjadi kursi dan meja. Nah, kamu bisa lihat ada apa saja gambar yang tertera. Coba amati, ada apa saja? Iya, ada pohon di hutan. Terus ada menebang pohon. Terus iya, terus ada gambar toko mebel sampai yang terakhir adalah pembeli. Nah, pohon di hutan. Jadi kita tidak langsung bisa menikmati, oh ini jadi kursi, ini jadi meja, tapi tidak tahu asalnya. Nah, inilah asalnya. Bahan bakunya adalah pohon yang kita ambil di hutan, ditebang. Setelah ditebang, diangkutlah menggunakan truk. Nah, ditebang oleh siapa di sini? Penebang. Terus diangkut oleh siapa lagi? Ya, sopir truknya. Nah, dalam proses pengolahan kayu menjadi meja dan kursi saja di sini sudah terdapat berbagai jenis pekerjaan. Sampai dari tukang kayu diangkut ya, kayu diangkut ke kota, barulah sampai ke pengrajin kayu. Dari pengrajin kayulah itu terus diolah menghasilkan meja, kursi, tempat tidur ukir yang akhirnya harganya mahal sekali.
mangga yang ukir-ukiran berasal dari kayu jati itu bisa datang ke Jepara. Tahu bagaimana prosesnya bisa sampai ke tukang kayu menjadi barang? Nah, di sini ada dulu sediakan video. Kamu bisa amati bagaimana cara membuat meja atau kursi sudut. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki. Amin. Jumpa lagi dengan saya Hafid, masih di channel Hafid Kayu yang membahas dunia perkayuan atau pertukaran. Untuk membuat kursi sudut dari kayu. Dan kebetulan mejanya dalam kesempatan kali ini belum terbuat atau belum saya bikin. Nah, alhamdulillah dalam kesempatan kali ini saya bisa mengabadikan dengan video untuk membuat meja tersebut. Dan kursinya seperti ini guys, belum ada mejanya. Ada kursi, Sekarang saya akan kursi memberikan sudut. cara membuat mejanya untuk sudut tersebut. Dan meja tersebut bisa juga digunakan untuk meja teras. Jadi tukang kayu itu mendapatkan kayunya, itu mendapatkan bahan bakunya yang berasal dari hutan. Iya, dari hutan. Di sini juga ada buku punya gambar hutan. Nah, ada 2 gambar hutan. Coba diamati gambar hutan tersebut. Yang kalian lihat ada gambar yang bagaimana? Iya, di sini pohonnya masih lebat. Yang satunya pohon apa? Hutannya sudah ada yang gundul, bahkan rusak ya. Nah, dari pohon yang masih lebat, yang masih asli dengan hutan yang pohonnya sudah dirusak, siapa yang merusak ya? Iya, karena ulah manusia. Bahkan sampai dibakar atau ditebang secara liar, ya. Nah, di sini padahal hutan itu bermanfaat sebagai pori-pori dunia. Nah, kalau hutannya rusak seperti itu mengakibatkan apa ya? Iya, bencana alam. Bencana alamnya apa? Longsor, terus banjir. Nah, kalau longsor, kalau banjir, kan akibatnya apa? Juga manusianya dirugikan. Ini gambar lagi dulu, ada contohnya lagi. Kondisi hutan Kalimantan. Nah, di sini ada gambar ya, peta Provinsi Kalimantan di mana kondisinya hutannya itu pada tahun 1950 itu petanya terlihat hijau semua ya. Karena apa? Hutannya masih asli ya, pohonnya masih lebat. Tapi lama-kelamaan bagaimana? Apa yang kalian lihat gambarnya? Berubah warna apa tidak? Sampai yang bahkan yang tahun 2020 warnanya hampir putih semua ya. Warna hijaunya hampir hilang. Nah, ini adalah gambar kondisi hutan yang ada di Provinsi Kalimantan. Tuh, kalian juga perlu tahu bagaimana cara menjaga kelestarian hutan. Nah, cara menjaga kelestarian hutan diantaranya adalah apa ya, Mbak? Iya, mencegah adanya penebangan hutan secara liar
Nah, setelah kita melakukan pembelajaran tadi yang Bu Guru jelaskan, coba di sini Bu Guru ada lembar kerja yang dimana kalian Bu Guru bagi menjadi dua kelompok. Oh, kelompok macan di sini ya, ya boleh. Kalau semua kelompok apa? Kelompok Nagasaki boleh ya. Kelompok silakan kalian tunjuk yang menjadi ketua kelompoknya. Ini silakan kalian berdiskusi. Silakan. Ya. Dan ini untuk kelompok Nagasaki. Nagasaki betul ya? Ya, silakan untuk kelompok Nagasaki silakan diskusikanlah dengan kelompok kalian. Coba silakan siapa yang menjadi sekretarisnya, di sini ada lembar kerjanya, silakan bekerja sama dari lembar kerja yang pertama terlebih dahulu. Nah, di sini ada bacaan. Ya, silakan. Jangan lupa terlebih dahulu kalian tulis namanya, nama kelompoknya. Ya, ditulis namanya dulu, nama kelompok. Ya, saling membantu, saling bekerja sama. Nama anggotanya siapa saja? Nah, berarti di sini kelompoknya siapa saja? Yuk bareng-bareng, yuk kerjakan, yuk kerjakan bareng-bareng. Bagaimana? Silakan dari MKPD satunya kerjakan lebih dahulu. Perintahnya apa di situ? Nah, kan di sini kan perintahnya buatlah, bacalah ya, baca dan cermati, diskusikanlah. Perintahnya apa di sini kan membuat data pikiran. Yuk. Hasil kerja kelompoknya di situ kalian
pada hari ini? Coba. Oh, tidak ada namanya di atas. Tulis di sini namanya. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya sudah? Kalau sudah, coba dari masing-masing kalian itu ditukarkan dengan teman sebelahnya. Sudah, coba. Dari nomor 1, di situ ada bacaan dengan judul si lancang. Coba untuk pertanyaannya berikut yang bukan sifat si lancang. Jawabannya yang mana di situ? Iya, C. Tekun bekerja. Yang kedua, amanat yang tepat dari cerita di atas apa amanatnya? Iya, jangan pernah putus asa dan jangan menyerah. Yang B. 9. Hutan-hutan yang telah gundul akan mengalami erosi ketika hujan turun dan dapat ditimbulkan bahaya banjir. Upayanya yang mana? Melakukan reboisasi karena hutannya gundul. Lalu yang ke-10, berikut yang bukan manfaat sumber daya hutan. Di situ apa? Dan yang B. Coba silakan dari masing-masing jumlah benar dikalikan 10. Guru panggil dari Asyifa Arif. Berapa? Nilainya berapa? 60. Julia 100. Itulah hasil dari pekerjaan kalian. Kalian bisa melihat bagaimana kalian memahami hasilnya. Dapat kalian pelajari dari pembelajaran pada hari ini. Iya, kita dapat tahu cara menjaga pelestarian hutan. Kalian sudah dapat membuat peta pikiran dengan baik. Nah, Guru harap kalian semua rajin-rajinlah belajar. Nah, jangan lupa nanti setelah pembelajaran kita selesai, jika sudah kalian pulang ke rumah, jangan lupa jaga protokol kesehatan. Ada 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas. Nah, dari hasil evaluasi tadi, kalian sudah tahu, oh iya, aku dapat nilai sekian. Berarti aku harus belajar lebih giat. Iya, belajar lebih giat. Nah, pada refleksi pembelajaran kali ini diantaranya adalah kalian bagaimana? Apakah kalian sudah memahami dari pelajaran dari awal sampai akhir? Sudah. Nah, apa yang sebelum kalian pulang coba dilakukan dulu dan kita berdoa terlebih dahulu supaya kita pulang sampai rumah dalam keadaan sehat, supaya kita dapat bertemu lagi besok pada pembelajaran yang kedua, masih di tema 4, subtema 3
warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu dosen yang saya hormati, demikian video pembelajaran yang saya laksanakan guna memenuhi uji kinerja. Mohon saran dan masukan agar saya lebih baik untuk kedepannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.